Halo, bersama AMTV. Di sini saya akan membahas sekilas mengenai iPad mini 6 yang sudah bersama saya selama 3 bulan. Jadi, saya punya iPad mini ini didasari karena saya ingin membaca, kemudian juga bisa menulis di mana aja. Tapi terus saya bingung apa saya harus beli Kindle atau saya beli iPad atau tab yang lain gitu. Tapi saya ingin merasakan environment-nya Apple gitu kan. Apalagi Apple tuh ada Procreate juga gitu, yang saya juga sketching. Jadi saya coba, ya udah saya memutuskan untuk beli iPad mini 6 ini karena juga untuk pekerjaan saya yang bisa mobile, untuk desain atau sketching di mana aja. Nah, sehingga memang kebutuhan saya untuk iPad ini yaitu menulis, sketching dan juga membaca gitu. Itu tujuan awal saya. Kemudian saya beli iPad Oktober 2021 yang lalu, dan akhirnya iPad di tangan saya. Cuman selama 2 bulan yang lalu iPad ini hanya berada di tas saya aja gitu ya. Jadi perlu ada waktu belajar dan yang lebih penting mencari apps yang paling tepat untuk produktivitas dengan menggunakan iPad mini 6 ini. Nah, karena kalau saya lihat misalnya kita menggunakan beberapa aplikasi bawaan Apple, itu memang kurang produktif juga. Misalnya kayak Books gitu, dia nggak terlalu bisa intuitif untuk misalnya download dari Google Drive dan baca misalnya dari synchronize ya dari folder yang lain gitu. Nah, jadi saya harus punya waktu khusus untuk menemukan apps-apps yang bermanfaat gitu. Nah, jadi untuk mempunyai iPad mini ini, untuk lebih produktif kita perlu punya tujuan untuk apa iPad ini digunakan, dan juga kita perlu punya waktu khusus untuk explore apa aja apps yang bisa membuat kita lebih produktif gitu. Nah, untuk saya yang punya tujuan membaca dan menulis ini, jadi 2 bulan ini iPad tuh jadi kayak belum kepake gitu karena belum menemukan apps yang bagus. Jadi saya sambil cari-cari dan emang belum tepat gitu apps yang saya cari. Jadi saya unduh terus saya hapus lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya menemukan apps yang bagus buat saya menulis dan juga membaca gitu. Dan juga buat sketching gitu ya. Nah, untuk membaca, akhirnya saya menemukan apps namanya Yomu gitu. Jadi ini Yomu ini, kalau saya lagi baca ini, Yomu ini dia apps yang bisa langsung kita baca tulisan atau bukunya dengan mudah, jadi simple gitu. Terus juga ada berbagai mode juga sebenarnya di sini. Terus juga kita bisa import dari berbagai platform, terutama bagi saya penting untuk Google Drive. Jadi dari Google Drive yang udah kita punya, kita bisa import dari sana. Nah, kemudian selain Yomu ada juga apps lain yang menurut saya berguna
buat workflow saya, yaitu GoodNotes. Jadi GoodNotes ini dia buku catatan gitu, kita bisa add notebook, kemudian juga kita bisa pilih covernya, terus kita bisa pilih jenis-jenis kertasnya. Dan ini berguna banget buat kita bekerja gitu sehari-hari, dan bisa menggantikan kertas juga. Kemudian apps lain untuk kombinasi membaca dan menulis, istilahnya sih merangkum gitu ya. Kita bisa pakai Liquid Text. Jadi Liquid Text ini kita bisa baca, ini cocok sih buat skripsian atau tesis gitu. Nah, tapi cocok juga buat kita misalnya baca yang suka bikin catatan gitu. Jadi ini ada buku, ini bisa lebih dari satu buku, ini bisa juga cuman satu buku aja atau 2 buku. Nah, jadi misalnya kalau satu buku ini kita, nah misalnya ini kita highlight gitu, terus highlightnya itu bisa kita pindahkan gitu. Oh, ini yang penting menurut kita, terus ke sini gitu, seperti ini. Terus ini menghubungkan misalnya nanti, nah bisa di sini nih. Nah misalnya kita mau highlight ini, terus kita cantumkan ke sini, terus kita hubungkan dengan ini gitu. Nah, bisa nih kita hubungkan. Jadi hubungkan satu catatan kemudian dengan poin yang lain yang menurut kita penting gitu. Nah, jadi ini Liquid Text yang berguna banget sih buat kita rangkum catatan. Terus selanjutnya ini ada Tokopedia dan Gojek ya, yang memang kita sehari-hari suka lihat gitu ya. Kemudian ada juga yang penting buat produktivitas saya tuh Procreate juga. Di sini ada macam-macam software buat desain, nanti mungkin bisa kita bahas kalau teman-teman mau bahas. Tapi di sini ada Procreate yang memang udah sangat populer banget untuk sketching, dan sekarang ada bisa sketching 3D gitu. Jadi teman-teman bisa pakai Procreate untuk meningkatkan kreativitas juga. Nah, jadi itu mungkin dari hasil pencarian saya mengenai apps untuk nulis, baca, dan juga sketching gitu. Nah, kalau nanti ada info lain bisa nanti kita lanjut lagi. Nah, di sini saya hanya menekankan kalau iPad mini 6 di 3 bulan ini, saya akhirnya di bulan ketiga saya menemukan apps mana yang enak buat diajak kerja dan buat buat saya lebih produktif gitu. Jadi teman-teman bisa explore, dan semoga ya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk tetap produktif dan stay safe. Bye.